Motornya 45 ya? Iya, jadi 40 satu motor. Ada berapa? 40. Silakan tinggal dulu aja Pak, restoran ada free Pak, tinggal masuk. Makasih. Lurus aja Pak? Ya, itu lurus ke bawah. Makasih Pak, dan selamat.
Jalan-jalan ke Jatiluhur, memang ada apa di sana selain waduk dan bendungannya? Kenangan masa kecil saya tentang waduk Jatiluhur di Purwakarta ini tentunya sudah sangat samar. Dan lagi pasti sudah banyak berubah. Saya lihat postingan salah satu teman di Instagram, loh kok seperti di New Zealand? Ada danau biru dengan latar pegunungan, cantik. Di pertigaan usai melewati gerbang utama saya, belok kanan, sesuai perintah Google Maps, menuju bendungannya. Ternyata tutup, tak ada akses masuk. Akhirnya saya putar balik dan menyusuri jalan utama di samping waduk. Melihat peta, saya berada di sisi timur waduk. Sisi inilah memang yang banyak spot wisatanya. Saya melewati view deck Cafe Istora, tampaknya ini viewing deck utama untuk melihat bendungannya. Sayang, sedang dipakai acara rombongan seratusan orang, jadi dilarang masuk. Akhirnya saya lanjut dan parkir di dekat Jatiluhur Waterworld. Ada tulisan besar-besar dan warna-warni Jatiluhur. Saya hanya ingin menikmati udara segar dan melihat view cantik ke arah danau dan barisan gunung-gunung yang melatarinya. Jadi saya pun berkendara lagi, mencari sisi waduk yang bisa dinikmati. Ada warung-warung di bawah keteduhan. Dan di bawahnya ada tepian waduk yang cukup luas. Sekedar untuk menikmati pemandangan dan berfoto. Waduk terbesar di Indonesia bahkan Asia Tenggara ini berada di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Wisata Waduk Jatiluhur merupakan salah satu objek wisata yang terletak di wilayah Purwakarta. Wisata Waduk Jatiluhur bisa dijadikan salah satu destinasi yang menarik dan bisa Anda kunjungi saat berada di daerah Jawa Barat. Wisata Waduk Jatiluhur sendiri memang telah menjadi sebuah ikon dari Kabupaten Purwakarta. Selain terkenal sebagai tujuan untuk berwisata, bendungan pada objek wisata Waduk Jatiluhur juga merupakan yang terbesar di Indonesia dengan luas hingga sekitar 8.300 hektar. Wisata Waduk Jatiluhur merupakan salah satu objek wisata yang terletak di wilayah Purwakarta. Wisata Waduk Jatiluhur bisa dijadikan salah satu destinasi yang menarik dan bisa Anda kunjungi saat berada di daerah Jawa Barat. Wisata Waduk Jatiluhur sendiri memang telah menjadi sebuah ikon dari Kabupaten Purwakarta. Waduk Jatiluhur berjarak 7 km dari kota Purwakarta Bendungan Sungai Citarum. Sebagai sungai terpanjang dan terbesar di Jawa Barat, mengalir sepanjang lebih kurang 270 km dari mata air di Gunung Wayang di Kabupaten Bandung sampai muaranya di Laut Jawa dengan melalui Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, membagi daerah administrasi Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi dari Kedung, Gede ke Hilir, dan berakhir dari Muara Gembong sebagai muara Sungai Citarum ke Laut Jawa. Sungai Citarum memiliki volume aliran tahunan rata-rata 5,5 miliar meter kubik, luas das 6.600 km persegi, memiliki tinggi curah hujan tahunan rata-rata 2.353 mm, dengan 80% hujan jatuh pada periode November-Mei. Sungai Citarum dengan beberapa sungai lainnya di Jawa Barat bagian utara, yaitu Ciherang, Cilamaya, Cijengkol, Ciasem, Cigadung, Cipunegara, dan Cilalanang, membentuk suatu wilayah hidrologis yang terintegrasi dengan satuan hidrologis seluas 1.100.000 hektar. Gambar di bawah ini adalah mata air Pangsiraman, yakni salah satu dari 7 mata air Sungai Citarum yang berada di Gunung Wayang, Ciwidey. Nama keenam mata air Sungai Citarum lainnya adalah Cikahuripan, Cikawedukan, Cisanti, Cikaloberes, Cisadan, Cihaliwung, dan Cikadugalan, Cipaeda. Ketujuh mata air ini berada pada area situ Cisanti yang memiliki ketinggian plus 2.180 meter di atas permukaan laut. Waduk Jatiluhur dibangun dengan membendung Sungai Citarum dengan luas daerah aliran sungai seluas 4.500 km persegi. Bendungan ini dibangun mulai tahun 1957 dengan peletakan batu pertama oleh Presiden Soekarno
dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 26 Agustus 1967. Pembangunan bendungan Waduk Jatiluhur menelan dana 230 juta dolar Amerika. Nama bendungan waduk dinamakan Ir H. Juanda dikarenakan perjuangan beliau dalam pembiayaan pelaksanaan konstruksi bendungan Jatiluhur. Ia yang merupakan Perdana Menteri RI terakhir dan memimpin Kabinet Karya 1957 sampai 1959. Bersama-sama dengan Ir, Sedijatmo dengan gigih memperjuangkan terwujudnya proyek Jatiluhur di pemerintah Indonesia dan forum internasional. Genangan yang terjadi akibat pembangunan bendungan waduk Jatiluhur menenggelamkan 14 desa dengan penduduk berjumlah 5.002 orang. Akibatnya, penduduk tersebut pindah ke daerah sekitar bendungan dan ada sebagian yang pindah ke Kabupaten Karawang. Mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani. Waduk Jatiluhur berfungsi dalam penyediaan air irigasi dan PLTA. Dengan tiap tahunnya dikelola oleh Perum Jasa Tirta II. Pada Waduk Jatiluhur ini terpasang 6 turbin dengan daya 187 MW dengan produksi listrik sekitar 2.700 kWh tiap harinya.